Halo, apa kabar kalian hari ini? Baik, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan Visual Branding sesi ke-15 bersama Ibu Elida. Mari kita mulai. Ya, untuk visual branding ini banyak ya, seperti yang telah kalian ketahui, bahwa visual branding ini berkaitan dengan bagaimana satu desain itu berkaitan dengan unsur-unsur yang mendukung di dalamnya. Jadi setelah yang kalian telah pelajari, mulai dari pengenalan apa itu yang dimaksud dengan branding, bagaimana uh, unsur-unsur yang membentuknya, seperti kita ketahui bahwa dalam branding ini unsur visual mempunyai faktor yang sangat penting ya, baik mulai dari garis, warna, bentuk, itu sangat penting sekali. Seperti kita ketahui untuk desain yang telah kalian pelajari sebelumnya, desain produk kemasan ini banyak ya bahan-bahannya, bukan saja hanya yang kalian ketahui karton dari coklat saja, tapi bisa juga dibentuk dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Seperti yang akan kita mulai saat ini ya. Ya, kita langsung masuk ke materinya. Oke, bagaimana tindakan yang diambil dalam mengatasi pencemaran lingkungan? Ya, kita mulai dulu. Di sini sering terjadi ya, seiring berkembangnya banyak sekali kemasan-kemasan yang beredar ya, baik itu kemasan plastik, juga ada kemasan yang sering digunakan untuk berbagai produk ya, bukan saja hanya produk makanan, tapi juga ada produk minuman maupun produk untuk fashion ya, seperti produk yang kalian gunakan, misalkan produk baju, sepatu, atau tas, maupun aksesoris yang lainnya. Ini mempengaruhi pada pencemaran lingkungan. Selanjutnya bagaimana mengatasinya? Nah, ini diperlukan untuk mengurangi sampah yang terurai tersebut. Salah satunya adalah dengan kita merancang desain kemasan yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini apa yang dimaksud? Dimaksud adalah dapat terurai dengan tanah, jadi bisa didaur ulang dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Baik, kita akan mulai dengan mengenal dulu material desain produk kemasan yang ramah lingkungan. Banyak ya, kalian bisa mempelajari. Di antaranya bahan dari daun. Ya, daun kan banyak ya, kalian bisa mengenal mulai dari daun anyaman dari ketupat, ya seperti contohnya ketupat ya, atau daun pisang. Bisa juga banyak yang dari janur, banyak jenisnya ya, bisa beragam. Daun pun seperti misalkan kalau kalian makan nasi, ya nasi itu ada juga yang dibungkus dengan daun jati. Jadi banyak ya unsur-unsur daun ini yang bisa dikembangkan. Selain itu, daun ini juga bisa berpengaruh menambah kelezatan pada makanan. Berikutnya ada kemasan ramah lingkungan yang lain, yaitu kayu. Bagaimana dengan kayu? Kayu ini beragam ya jenisnya yang kalian ketahui. Kayu bukan saja kayu jati, tapi ada kayu pinus, kayu cemara, kayu meranti, kayu jabon. Banyak juga berbagai jenis kayu yang lain. Ini digunakan kayu damar juga bisa ya. Ini bisa digunakan salah satu solusi untuk desain yang ramah lingkungan. Dan dari kayu-kayu ini bisa dibuat olahannya, seperti kalian ketahui kertas. Nah, kertas itu merupakan produk olahan dari kayu. Ya. Dan kayu pun itu diolahannya menjadi kertas, kertasnya beragam. Seperti kertas HVS, kertas Concord, atau kertas linen. Banyak beragam kertas yang lain merupakan olahan dari kayu ini. Selanjutnya adalah kertas coklat ya. Ini kertas coklat yang kalian lihat di gambar berikut. Kertas coklat ini juga menjadi salah satu kemasan yang banyak digunakan oleh industri ya. Pada umumnya dia digunakan untuk membungkus roti ataupun membungkus makanan cepat saji maupun produk fashion yang lainnya berupa aksesoris juga bisa karena dinilai dari harganya lebih terjangkau ya untuk dibuat dari kertas ini. Yang lainnya adalah produk kemasan dari bambu. Ayo, bagaimana menurut kalian bambu? Bambu itu identik dengan negara mana? Ayo, kalian pasti tahu ya. Bambu ini identik dengan negara dari
Tiongkok ya, betul. Tapi di Indonesia pun bambu juga banyak ditanam, sehingga dalam pengolahan desain kemasan kalian bisa mengolah juga dari material bambu. Bambu ini banyak ya, bukan saja untuk alat musik seperti untuk angklung, atau juga banyak jenis alat musik lain yang menggunakan bambu. Dan atau untuk alat musik suling yang kalau kalian ketahui ya untuk daerah Tataran Sunda, Parahyangan itu banyak olahan dari bambu ini digunakan. Dan bambu juga bisa digunakan untuk alat makan ya seperti untuk minuman, untuk wadah gelas, atau bisa juga untuk wadah aksesoris. Banyak pengolahan dari produk bambu. Bambu ini selain ramah lingkungan, dia merupakan produk yang artistik juga, sehingga banyak kelebihan yang bisa kalian angkat. Berikutnya ini ada salah satu contoh desain kemasan perpaduan antara kayu yang ada hubungannya dengan logo. Seperti yang kalian lihat ya di sini, bagaimana pengolahan kayu ini ketika menjadi satu produk kosmetik, dia menjadi produk yang menarik dan kesan dari ramah lingkungannya itu pencitraannya itu muncul. Jadi sangat penting. Jadi bahwa untuk kayu ini banyaknya tidak selalu terkait furniture seperti meja, kursi, ataupun alat untuk dekorasi rumah. Kayu bisa juga bermanfaat untuk produk kemasan. Yang lainnya, kayu juga ini selain untuk kayu, ada juga anyaman daun maupun kertas ya. Kertas coklat ini bisa dipadukan salah satu contohnya bagaimana tampilan di sini terlihat daun yang dianyam tersebut bisa memberikan nilai estetis yang menarik ya. Segi kelebihan bisa dipermanis juga dengan perpaduan kertas atau juga dengan printing, ilustrasi desain kan bisa ya. Sebagai DKV, anak-anak DKV, kalian bisa memadukan ide ilustrasi dengan produk ramah lingkungan. Yang lainnya, di sini desain kemasan anyaman daun bisa juga digunakan untuk produk tas ataupun desain kemasan yang lain yang bermanfaat. Kombinasi material juga bisa ya digunakan selain daun dikombinasikan dengan kain, dengan juga material yang lain yang beragam. Itu akan menghasilkan bentuk yang sangat menarik dan menilaikan nilai lebih segi inovasinya. Silakan selanjutnya desain kemasan kertas dengan ilustrasi. Di sini adalah bagaimana kalian mengolah desain kemasan itu dengan penambahan ilustrasi. Ilustrasi ini memberikan nilai lebih. Jadi ketika kalian membuat satu desain kemasan, itu ada segi kelebihan dari segi bahannya yang ramah lingkungan, ditambah juga kertas ini juga bisa diberikan ilustrasi. Ilustrasinya bisa disesuaikan dengan penggunaan dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Di sini juga beragam desain kemasannya untuk ilustrasi, inspirasinya bisa banyak ya. Bisa dari warnanya, bentuk, bagaimana identitas produk tersebut, apa saja menjadikan merek tersebut berbeda dari yang lain. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Sekian untuk hari ini dan see you in next time. Bye-bye.